warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa dengan saya lagi bersama Andi Ardila. Di sini kita akan membahas tentang materi ruang lingkup ekologi tumbuhan. Sebelum lebih lanjut, terlebih dahulu kita harus mengetahui apa itu ekologi. Ekologi berasal dari dua kata, yaitu eikos dan logos. Eikos yang berarti rumah dan logos yang berarti ilmu pengetahuan. Berarti dapat didefinisikan sebagai ilmu pengetahuan yang mempelajari tentang sistem ekologi. Awal pemahaman manusia dalam mempelajari ekologi secara umum dan ekologi tumbuhan secara khusus adalah karena hal-hal yang mendasar, yang mempunyai pemahaman bahwa pada dasarnya makhluk hidup itu tidak dapat hidup sendiri tersaing dari makhluk hidup lain. Misalnya tumbuhan. Sebagai makhluk hidup yang tumbuh di dalam lingkungan, habitat atau suatu ekosistem tertentu, keberadaannya sebenarnya merupakan bagian dari lingkungan hidupnya sendiri. Tumbuhan tersebut berinteraksi satu sama lain dengan habitat dan lingkungannya, maupun dengan makhluk hidup lainnya. Keseluruhan tumbuh-tumbuhan dan makhluk hidup yang lain sejenisnya bermacam-macam, mempunyai bentuk penampilan dan keberadaannya yang berbeda-beda, akan saling berinteraksi secara timbal balik dengan habitat dan lingkungannya. Seperti tanah, air, iklim, cahaya, matahari, kelembapan, suhu udara, pH, dan lain sebagainya. Baik, ini adalah salah satu contoh dari hubungan timbal balik atau interaksi makhluk hidup dalam suatu komunitas, di mana yang akan mempengaruhi habitatnya dengan makhluk hidup lain. Nah, di sini misalnya antara tumbuhan dengan parasit, di mana pada daunnya itu dalam bentuk sifat-sifat herbivora, kompetisi, parasitisme. Nah, hubungan interaksi ini bisa juga dikatakan sebagai hubungan koaksi. Nah, dari salah satu contoh ini terlihat bahwa interaksi organisme dalam bentuk aksi, reaksi, dan koaksi pada umumnya lebih ditekankan pada interaksi antara tumbuhan dan lingkungan hidupnya secara lengkap, yaitu dalam hal bagaimana tumbuh-tumbuhan, hewan, dan mikrobiota berhubungan satu sama lain, berperanan, dan berfungsi untuk kehidupannya. Pengetahuan yang menjadi konsep dasar kajian ekologi tumbuhan adalah bahwa tumbuhan dan makhluk hidup lainnya memiliki kemampuan untuk bereaksi atau melakukan respon terhadap berbagai pengaruh faktor fisik abiotik, seperti perubahan suhu udara, intensitas cahaya, kelembapan udara, atau curah hujan, dan faktor biotik, seperti naungan oleh tumbuhan lain yang terdapat di sekitarnya. Reaksi atau respon tumbuhan terhadap faktor-faktor tersebut akan tercermin dalam berbagai cara, misalnya dalam bentuk reaksinya terhadap pengaruh lingkungan, yaitu pada sifat-sifat adaptasi dan toleransi, pola sebaran kelimpahan dan keanekaragaman jenis, anatomi dan morfologi bentuk akar, batang, dan daun, pola tumbuh, aktivitas fisiologi, dan reproduksinya. Dalam ekologi tumbuhan, satuan dasar ekologi yang menjadi dasar penelaahan tentang interaksi tumbuhan dengan berbagai faktor dalam lingkungannya adalah kajian tentang sistem ekologi atau ekosistem. Berdasarkan struktur ekosistem, terdapat 3 hal yang menjadi kunci penelaahan ekologi, yaitu individu,
populasi, dan komunitas tumbuhan. Baik, teman-teman, di sini kita akan membahas secara ringkas tentang aras-aras dalam organisasi kehidupan ekologi. Yang pertama itu mikro. Dia merupakan urutan pertama pada aras-aras organisasi kehidupan tersebut. Kemudian yang kedua adalah protoplasma. Protoplasma adalah zat hidup dalam sel dan terdiri atas senyawa organik yang kompleks seperti lemak, protein, dan karbohidrat. Kemudian yang kedua adalah sel. Sel adalah satuan dasar suatu organisme yang terdiri atas protoplasma dan inti yang terkandung dalam membran. Nah, membran ini merupakan komponen yang menjadi pemisah dari satuan dasar lainnya. Yang keempat adalah jaringan. Jaringan adalah kumpulan sel yang memiliki bentuk dan fungsi yang sama. Misalnya, jaringan otot. Kemudian selanjutnya adalah organ. Nah, organ itu merupakan alat tubuh, di mana bagian dari suatu organisme yang mempunyai fungsi tertentu. Misalnya, kaki atau telinga pada hewan, dan daun atau akar pada tumbuhan. Sistem organ. Sistem organ adalah kerjasama antara struktur dan fungsi yang harmonis, seperti kerjasama antara mata dan telinga, antara mata dan tangan, dan antara hidung dengan tangan. Organisasi. Organisasi adalah kelompok suatu benda hidup atau jasa hidup serta makhluk hidup. Selanjutnya adalah populasi. Populasi adalah kelompok organisme yang sejenis yang hidup dan beranak dan pada suatu daerah tertentu. Contohnya, populasi pada tumbuh-tumbuhan. Seperti contohnya yaitu pohon cemara. Selanjutnya adalah komunitas. Komunitas adalah semua populasi dari berbagai jenis organisme yang menempati suatu daerah tertentu. Di daerah tersebut, setiap populasi berinteraksi atau satu dengan yang lainnya. Misalnya, populasi rusa berinteraksi dengan populasi harimau. Kemudian, populasi terhadap tumbuhan berjamur. Kemudian ekosistem. Ekosistem adalah tanaman kesatuan utuh secara menyeluruh. Segenap unsur lingkungan hidup yang saling mempengaruhi. Ekosistem merupakan hubungan timbal balik yang kompleks antara makhluk hidup dengan lingkungannya, baik yang hidup maupun tak hidup, misalnya udara atau kimia fisik.
yang secara bersama-sama membentuk dalam sistem ekologi. Dan yang terakhir adalah biosfer. Biosfer ini adalah lapisan bumi tempat ekosistem beroperasi. Baik, itulah merupakan aras-aras organisasi kehidupan dalam ekologi. Baik, tumbuhan sebagai satu kesatuan makhluk hidup secara individual merupakan suatu tingkatan taksonomis yang disebut jenis atau spesies. Nah, spesies tumbuhan dapat didefinisikan sebagai organisme yang dapat melakukan perkawinan atau persalingan dengan tumbuhan sesamanya, yang dapat menghasilkan turunan yang fertil. Secara genetis, individu tumbuhan satu persatu merupakan suatu wujud makhluk hidup yang seragam bersama-sama dengan lingkungannya. Nah, individu-individu tumbuhan tersebut membentuk satuan ekologi. Penilaian mengenai ekologi individu pada dasarnya hubungan erat dengan hal-hal bagaimana tumbuhan berinteraksi dengan makhluk hidup lain, lingkungan mikro dan lingkungan makro di sekitarnya, yang secara individual akan menyesuaikan diri terhadap pengaruh berbagai faktor lingkungannya. Penilaian tentang ekologi individu akan menghasilkan informasi yang berguna untuk menyusun atau mengungkapkan gambaran yang lengkap tentang kumpulan dari suatu jenis atau spesies tumbuhan yang sama, yang dinamakan sebagai populasi tumbuhan. Populasi tumbuhan terbentuk dari suatu kelompok individu dan dari jenis atau spesies tumbuhan yang sama, yang dapat berkembang baik antar jenis. Karena jenis-jenisnya, kebersamaannya sebagai satu kumpulan jenis tumbuhan terpelihara oleh perkembangbiakan antara jenis melalui pertukaran antar gen, maka jenis tersebut akan merupakan suatu kelompok individu yang mempunyai gen yang sama pula. Perbedaan kecil yang mungkin terdapat oleh adanya pengaruh lingkungan atau habitat setempat secara evolusi. Kemudian, suatu komunitas tumbuhan tidaklah selalu harus terdapat pada suatu wilayah atau habitat yang luas dengan berbagai jenis tumbuhan penyusunannya dalam makhluk hidup yang lain atau hidup bersamanya, seperti di hutan, rawa-rawa, atau padang laut. Dalam kenyataan, komunitas tumbuhan dapat mempunyai ukuran seberapapun, misalnya komunitas tumbuhan air yang terdapat di akuarium.